Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selsa Aulia Permatasari, kelas PGSD 3, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual topik 3, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Tugas 3.2 mengulas asesmen di ruang kelas. Tugas 3.2 mengulas asesmen di ruang kelas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 fase B. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Materi ajar pada modul yaitu pengamalan Pancasila. Tujuan pembelajaran: pertama, melalui penjelasan guru dengan media PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, melalui penjelasan guru dengan media PowerPoint dan gambar, peserta didik dapat menjelaskan cara mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis cara mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis asesmen pada modul ajar yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian, bentuk asesmen dalam modul ajar yaitu asesmen awal atau diagnostik dalam bentuk pertanyaan pemantik. Asesmen formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD, serta asesmen sumatif berupa tes tertulis. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Pada tahap perkembangan peserta didik kelas 4 dengan rentang usia 9-10 tahun, yaitu pada tahap operasional konkret. Pada modul ajar, hal tersebut dapat dilihat pada asesmen sumatif, dengan soal untuk memberikan bentuk konkret pengamalan Pancasila. Berikut soal asesmen yang sesuai. Yang pertama, berikan 3 contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang kedua, kamu mempunyai tetangga baru. Karena berasal dari suku yang berbeda, mereka tidak menguasai bahasa daerah yang kamu gunakan. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga persatuan? Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Pada modul ajar, terdapat asesmen berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD yang menunjukkan kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik berupa gambar serta kutipan narasi pengamalan sila pada Pancasila. Peserta didik diminta untuk menganalisis pengamalan sila Pancasila yang terkandung dalam narasi tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik pada asesmen formatif berupa LKPD. Di dalam LKPD, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3 hingga 4 peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dalam kelompok tersebut diminta untuk menganalisis pengamalan sila-sila Pancasila berdasarkan kemampuan masing-masing kelompok yang sudah diklasifikasikan. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik
untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Pada asesmen formatif, peserta didik menuangkan hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik atau LKPD dan mempresentasikannya. Kemudian, pada asesmen sumatif, peserta didik mengerjakan tes tertulis sebagai hasil belajar terkait materi mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sebagai bentuk umpan balik nilai yang didapatkan dari asesmen formatif dan sumatif sesuai dengan rubrik, penilaian dapat dijadikan evaluasi dan refleksi pendidik. Pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Menurut saya, hasil asesmen yang telah saya dapatkan dari proses pembelajaran yang sudah disampaikan dapat diketahui kekurangan pada asesmen yang saya buat. Berdasarkan rubrik penilaian peserta didik, dapat diketahui asesmen mana yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan untuk meningkatkan kebutuhan belajar peserta didik yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, dan kemampuan peserta didik. Pendidik dapat mengaitkan asesmen dengan menggunakan teknologi yang tepat guna serta memaksimalkan sumber daya yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas 3.2 mengulas asesmen di ruang kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.